Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti webinar series pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini saya Fuad Yudin selaku Technical Specialist AutoCAD yang akan membawakan materi webinar pada pagi hari ini. Nah, materi pada pagi hari ini cukup eh, spesial dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya. Nah, di materi pagi hari ini yaitu eh, lebih ke kolaborasi antara AutoCAD dengan AutoCAD Docs. Nah, kalau rekan-rekan kan mungkin sudah tahu ya, sudah tidak familiar, sudah tidak asing terkait AutoCAD. Tapi rekan-rekan kan masih kurang familiar ataupun kurang begitu tahu terkait Autodesk Docs itu apa. Nah, nanti di materi akan saya bawakan. Nah, di sini mungkin ada dari Pak Ruhendar, dia resen Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak sebelum saya mulai ke materinya? Atau mungkin rekan-rekan jika memiliki pertanyaan ataupun ingin ditanyakan di saat tengah-tengah materi saya bawakan, nanti rekan-rekan bisa langsung saja ke Q&A aja, tulis pertanyaan di Q&A, nanti akan saya jawab pada saat sesi Q&A. Nah, mungkin materi ataupun webinar pagi hari ini akan langsung saya mulai. Eh, Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan lagi. Di sini dengan saya Fuad Arik selaku Technical Specialist dari produk AutoCAD. Nah, saya sendiri dari PT Senix Meter Data Indonesia, yang mana si PT Senix Meter Data Indonesia ini ataupun PT SMI ini selaku single distributor dari produk Autodesk. Jadi semua produk Autodesk secara pembelian itu melalui kami. Nah, untuk pembelian kami tidak bisa langsung ke user, kami melalui reseller ataupun partner yang sudah bekerjasama dengan itu kolaborasi di cloud ya, di storage cloud antara AutoCAD dengan Autodesk Docs. Nah, AutoCAD sama Autodesk Docs ini dua produk yang berbeda dari si Autodesk. Nah, mungkin yang pertama kita masuk ke AutoCAD terlebih dahulu. Rekan-rekan mungkin sudah tidak asing terkait AutoCAD itu apa. Nah, di sini mungkin akan saya preview secara singkat bahwa si AutoCAD itu memiliki dua jenis. Yang pertama ada AutoCAD LT sama ada AutoCAD Toolset. Kalau rekan-rekan bisa lihat di sini, kalau yang AutoCAD LT secara gambar dia hanya bisa dua dimensi. Tapi kalau secara eh, untuk AutoCAD Toolset, ya, mungkin saya ulangi lagi ya. Di sini terkait ada kendala terkait koneksi. Nah, di sini ada dua jenis AutoCAD. Yang pertama ada AutoCAD LT sama AutoCAD Toolset. Secara preview singkatnya, kita bisa lihat gambar yang ada di bawah ini. Kalau AutoCAD LT, dia hanya bisa secara dua dimensi. Tetapi kalau Toolset, dia sudah bisa digunakan untuk tiga dimensi. Selain fitur dua dimensi dan tiga dimensi, di AutoCAD Toolset itu dia menyediakan ataupun sudah include seven toolset khusus. Jadi setiap rekan-rekan yang memiliki lisensi AutoCAD Toolset ataupun AutoCAD AST itu dia pasti memiliki tujuh toolset khusus. Ada yaitu nanti mechanical, arsitektur dan juga yang lainnya. Nah, secara singkatnya ataupun secara garis besar, komparasi dari perbedaan AutoCAD AST sama LT itu ada di sebelah kanan ini. Untuk yang AutoCAD toolset
fitur-fiturnya dia terbuka semuanya dari 2 dimensi, 3 dimensi, terus ada AutoCAD mobile, ada AutoCAD web. Tetapi untuk yang AutoCAD LT dia hanya bisa 2 dimensi dan juga di AutoCAD mobile dan juga AutoCAD web. Jadi rekan-rekan, setiap pembelian AutoCAD LT ataupun toolset otomatis akan mendapatkan lisensi untuk AutoCAD mobile dan juga AutoCAD web. Nah, ini mungkin secara keseluruhan untuk perbedaan fitur-fitur ataupun komparasi dari kedua jenis AutoCAD tersebut. Nah, secara garis besar, si AutoCAD toolset ini fiturnya terbuka semuanya. Bisa dikonekkan dengan automation, terus ada juga untuk 7 toolset khususnya tadi yang cukup powerful, dan juga bisa digunakan untuk kolaborasi. Tapi kalau yang di LT, dia hanya bisa 2 dimensi. Terus di sini juga ada AutoCAD Web. Si AutoCAD Web ini uh, AutoCAD, tapi dia yang berbasis browser ataupun berbasis website. Jadi rekan-rekan jika ingin uh, membuka ataupun ingin melakukan pengeditan gambar drawing ataupun format di wiki, tidak perlu melakukan instalasi AutoCAD desktop terlebih dahulu. Jadi dengan AutoCAD web, rekan-rekan bisa langsung ke website ataupun ke browser, ketik saja AutoCAD web, kemudian kita sign in ataupun kita aktivasi lisensi kita otomatis kita bisa menggunakan AutoCAD web. Nah, fitur-fitur yang ada di AutoCAD web ini hampir sama dengan AutoCAD LT, dia cuma bisa 2 dimensi detailing dan drafting, tetapi di AutoCAD Web 2026 dia sudah bisa digunakan untuk membuka file 3 dimensi. Jadi hanya viewing 3 dimensi, hanya viewing, reviewing 3 dimensi. Belum bisa untuk editing fitur 3 dimensi. Nah, selanjutnya di sini tadi kan sudah saya sebutkan terkait 7 toolset khusus yang sering digunakan di AutoCAD toolset. Nah, ini ada 7 toolset khusus yang ada di AutoCAD toolset. Ada arsitektur, mechanical, electrical, MEP, plan 3D, map 3D, hingga raster design. Nah, di masing-masing toolset ini tentunya memiliki fungsi yang berbeda yang sudah disesuaikan dengan industrinya masing-masing. Secara singkatnya, jika kita menggunakan arsitektur toolset, nah di arsitektur toolset ini dia menyediakan berbagai tools ataupun fitur yang disesuaikan dengan terkait ataupun desain bangunan. Jadi kalau kita menggunakan AutoCAD desktop ataupun AutoCAD yang biasa, kalau kita sedang desain bangunan, itu kita perlu ekstrud terlebih dahulu, kita perlu potong terlebih dahulu. Tapi di arsitektur toolset ini ada semacam tools khusus untuk pembuatan pintu, jendela, pembuatan anak tangga secara otomatis. Kita tinggal masukkan saja panjang lebarnya berapa. Kemudian kalau di mechanical toolset ini dia menyediakan berbagai part standar ataupun part khusus yang sering digunakan untuk desain mesin ataupun desain mekanikal, entah itu dari baut, mesin penggerak ataupun yang lainnya. Adapun juga di electrical toolset ini digunakan untuk desain wiring diagram. Nah, di electrical toolset juga sama, dia menyediakan berbagai simbol, berbagai komponen kelistrikan, tanpa kita harus mendesain satu persatu terlebih dahulu. Kita tinggal cari, kita panggil, kemudian kita masukkan ke file drawing ataupun ke project drawing kita. Ada juga untuk MEP toolset dan juga Plan 3D toolset. Nah, Plan 3D sama MEP toolset ini digunakan untuk desain sistem suatu bangunan, baik itu dari jalur pipingnya, jalur ductingnya, terus juga untuk sistem navigasinya bagaimana, itu menggunakan MEP toolset dan juga Plan 3D toolset. Kemudian ada Map 3D toolset. Di Map 3D toolset ini digunakan untuk mapping ataupun mapping suatu area. Area ini perkiraan untuk konturnya bagaimana, bentuknya bagaimana, itu menggunakan Map 3D toolset. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu raster design toolset, di mana si raster design toolset ini membantu kita untuk mengkonversi dari gambar JPG, PNG, terus juga
eh, ke PDF kita dikonversi ke format raster. Nah, dari raster kita bisa mengkonversinya lagi ke format drawing. Itu secara otomatis dengan tools khususnya Raster Design. Jadi rekan-rekan tidak perlu melakukan redrawing ulang dari awal ataupun satu persatu. Nah, itu mungkin sekedar review singkat terkait AutoCAD. Mungkin rekan-rekan kalau yang belum tahu ataupun belum menggunakan toolset biar lebih tahu lebih paham terkait tools-tools khususnya yang ada di AutoCAD toolset. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen Autodesk Docs. Apa sih Autodesk Docs itu? Nah, di sini Autodesk Docs ini salah satu produk yang diluncurkan ataupun yang dipunyai si Autodesk. Nah, si Autodesk Docs ini secara singkatnya, dia itu suatu storage ataupun storage yang berbasis cloud seperti Google Drive, OneDrive ataupun yang lainnya. Nah, si Docs ini mampu menyediakan suatu storage dan juga menyediakan platform yang mana platform ini digunakan untuk kolaborasi ataupun untuk koordinasi antar tim ataupun antar desainer. Nah, di sini si Docs ini bisa digunakan untuk kontrol dokumen, terus digunakan untuk koordinasi. Nah, intinya si Docs ini eh, memberikan fasilitas ataupun memberikan platform untuk mengkoneksikan antara satu orang dengan orang yang lainnya, atau satu departemen dengan departemen yang lainnya. Nah, di Docs ini kita bisa saling sharing file ataupun saling tukar file. Dan juga selain kita bisa sharing file, kita juga bisa untuk memberikan suatu komentar ataupun memberikan suatu markup ke si dokumen yang ada di Autodesk Docs ini. Selain itu, si Docs ini juga bisa memberikan approval. Jadi yang tadinya secara paper to paper ataupun si drafter ini perlu untuk print out terlebih dahulu hasil desainnya, dengan Docs itu tidak perlu. Jadi mulai sekarang si pemerintah Indonesia itu sedang rame-ramenya menggaungkan si digital transformasi. Nah, si Autodesk mensupport hal tersebut dengan meluncurkan si Autodesk Docs ini yang mungkin tidak hanya di segmen arsitektur, segmen sivil, bahkan ke segmen manufaktur juga. Yang tadinya kita misal di absen ataupun ketika kita ingin melakukan approval dari hasil drawing kita perlu print out terlebih dahulu, kemudian kita kasih ke manajer ataupun ke atasan kita untuk direview. Nah, dengan melakukan step by step tersebut itu membutuhkan waktu yang lama dan juga tentu membutuhkan cost yang lebih mahal karena kita mengeluarkan kertas dan juga kita membuang waktu yang secara sia-sia. Dengan Docs, digital transformasi sudah terjadi ataupun sudah kita lakukan dan juga kita bisa hemat waktu dan juga hemat biaya. Di Docs kita bisa melakukan dari awal kita upload file ataupun kita desain file drawing di yang kita bisa koneksikan dengan AutoCAD dan juga atau AutoCAD Web. Kemudian kita upload di Docs, kemudian leader ataupun manajer kita bisa saling mereview secara bersamaan, memberikan komentar, memberikan suatu revision yang perlu dilakukan revisi. Setelah itu kita bisa memodifikasi ataupun merevisi lagi hingga si manajer tersebut bisa memberikan semacam approval. Jadi rekan-rekan tidak perlu print out dan meminta approval secara manual ataupun harus secara by pulpen ataupun bagaimana. Nah, dengan Docs ini kita bisa meminta approval secara online dan bisa lebih cepat. Cara singkatnya, si Docs itu seperti gambar di sini. Si Docs itu
berada di tengah-tengah dari baik itu drafter, tim desain, terus ada juga manajer, project manager, bahkan hingga ke pihak eksternal. Jadi Zidox ini suatu alat untuk menjembatani semua orang ini agar bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kalau kita tidak menggunakan Docs, kita katakanlah masih paper to paper. Kita perlu kita perlu datang langsung ke manajer kita untuk melakukan review. Misal dengan subkontraktor kita perlu ke mereka terlebih dahulu untuk melakukan review. Itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini secara eh, fitur utamanya dari Docs ini dia ada beberapa fitur, ada files, review, title, issue, reports, member, hingga ke settings. Nah, di sini fitur dari si Docs ini pertama mempercepat kita untuk saling share dokumen ataupun saling share file. Baik itu file drawing ataupun file katalog, brosur ataupun yang lainnya. Kemudian si Docs ini mempercepat kolaborasi kita dan juga komunikasi kita dengan tim. Seperti yang saya bilang, baik itu dengan tim desain yang lainnya, dengan tim misal dengan tim purchasing, dengan tim procurement, dengan manajer ataupun dengan yang lainnya. Nah, si Docs juga ini support ke berbagai format file CAD, begitu Revit, Drawing, IFG, dan juga yang lainnya. Jadi, rekan-rekan kalau yang memiliki format CAD yang lainnya bisa dibuka di Docs. Dan si Docs ini storage-nya ataupun cloud-nya dia secara penyimpanan unlimited ya, tidak ada batas penyimpanannya. Misal 10 giga itu tidak ada. Jadi rekan-rekan bisa unlimited, bisa tinggal upload saja nanti tidak ada batasan untuk storage dari si Docs ini. Nah, di sini si Docs ini pertama-tama di sini ada interface dari si Autodesk Docs. Rekan-rekan bisa masuk ke Autodesk Docs. Nah, yang mana si Autodesk Docs ini include-nya ke Autodesk Construction Cloud. Jadi ke websitenya Autodesk Construction Cloud. Kemudian di pojok kiri atas kita bisa memilih ke Docs. Nah, untuk websitenya bisa dilihat di sini sec.autodesk.com. Tinggal ketik saja di website ataupun browser, maka nanti otomatis akan masuk ke websitenya si Autodesk Construction Cloud. Kemudian kita sign in dan kita pilih segmennya, pilih ke segmen yang Autodesk Docs. Nah, yang pertama si Autodesk Docs ini bisa digunakan untuk saling share ataupun saling koordinasi dan juga memberikan workflow approval per project. Jadi rekan-rekan misal di satu perusahaan pasti memiliki berbagai project. Misal saat ini dia memiliki project terkait pembangunan suatu gedung ataupun suatu rumah sakit. Next ada juga pembangunan di suatu perumahan. Next lagi ada pembangunan di bagian yang lain. Nah, di sini kita tinggal melakukan create project terlebih dahulu, yang mana si create project ini hanya bisa dilakukan oleh project administrator. Nah, bisa dilihat di sini untuk video create project-nya. Di create project ini ada kita bisa setting untuk project nama projectnya apa, terus project numbernya berapa bisa kita setting. Misal kita contoh factory A, kemudian di akun ini kita bisa memilih email ataupun nama perusahaan kita. Nah, di sini ada juga tipe projectnya. Di tipe project ini ada berbagai segmen ataupun berbagai bidang yang sudah di setting oleh si Autodesk. Jadi kalau kita bisa perhatikan di sini ada berbagai segmen, ada oil and gas, ada power plant, factory ataupun yang lainnya.
Jadi rekan-rekan nanti tinggal dipilih saja. Kemudian kita bisa memasukkan alamatnya di mana, dan juga kita bisa memasukkan tanggal mulainya di tanggal berapa, dan juga di due date ataupun end date-nya di tanggal berapa. Jadi rekan-rekan bisa memberikan deadline-nya di sini. Selain itu, kita bisa menampilkan project value-nya di per project ini. Bisa kita menggunakan USD ataupun menggunakan rupiah, tinggal kita input saja. Setelah itu, tinggal kita create project. Nah, di sini otomatis project tersebut akan jadi. Nah, bisa dilihat pada tampilan atas ini, otomatis dia akan memilih ataupun tergenerate ke project yang sudah kita buat. Kalau kita klik pada tampilan yang ada di bawah ini, ada beberapa project ataupun beberapa contoh project yang sudah kita buat. Jadi kita bisa di DOS ini bisa running ataupun bisa open project, berbagai project. Jadi tidak hanya satu project saja. Nanti tinggal dipilih saja yang ingin dibuka yang mana, di project apa, tinggal dipilih saja. Selanjutnya, setelah kita membuat project, nah di Docs ini ada dua kategori member. Yang pertama ada uh, project admin, sorry, dan juga ada project member. Nah, si project admin sama project member ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, setelah kita membuat project ataupun upgrade project tadi, kita selaku project admin, kita perlu menambahkan user-user yang akan terkoneksi dengan project kita, baik itu manager, eh, subcon, ataupun baik yang lainnya. Nah, itu si tugas si project admin. Tinggal kita ke member, kemudian ke add member. Nah, seseorang yang sudah kita invite ataupun sudah kita setting ke baik itu project admin ataupun project member, dia otomatis akan mendapatkan invitation ke email mereka bahwa dia sudah ditambahkan ke project tersebut. Dan di sini bisa dilihat untuk caranya. Kita bisa ke member, di member ini kita bisa ke add member. Di add member ini kita tinggal masukkan saja terkait email yang akan kita input ataupun kita invite. Kemudian kita tekan tab, kemudian eh, kita enter kalau sudah. Nah, di sini kita bisa menginvite secara bersamaan berbagai user. Setelah itu, di sini kita perlu melakukan penyetingan di baik itu first name, last name, hingga ke akses levelnya. Di sini eh, bisa kita setting untuk namanya, terus company-nya kita misal tidak ada, kita tinggal ketik saja bisa. Setelah itu eh, kita bisa melakukan penyetingan di company ini, company tersebut bergerak di bidang apa, tinggal kita pilih saja sesuai dengan yang sudah ada di pilihan Autodesk Docs. Nah, kemudian setelah kita memilih company-nya, di sini kita bisa memilih role-nya sebagai apa, baik itu engineer, BIM manager, ataupun yang lain. Kita tinggal checklist saja. Nah, di sini untuk akses levelnya itu ada dua settingan, project admin ataupun project member. Bedanya dari si project admin sama project member itu secara singkatnya seperti grup Facebook.
project admin, dia bisa mengatur ataupun melihat semua aktivitas yang ada di platform kita ataupun yang di project kita. Kalau project member, dia hanya bisa melihat kalau kita berikan akses ataupun berikan permission ke project kita. Kalau kita tidak setting permissionnya ataupun aksesnya, si project member tersebut tidak akan bisa melihat file yang sudah di-sharing file yang sudah di-sharing oleh tim yang lain. Jadi pada bedanya di situ. Setelah kita melakukan add member, di sini ada namanya menu files. Di files ini, nah ini storage ataupun eh, penyimpanan yang disediakan si Docs ini, kita bisa melakukan penambahan folder, terus uploading file yang sudah kita ingin kita jadikan kolaborasi. Di sini misal kita buat foldernya terlebih dahulu. Nah, misal rekan-rekan ingin membuat folder cara terpisah. Jadi misal desain secara penggunanya terpisah, desain strukturnya terpisah, terus desain mekanikalnya terpisah, itu bisa digunakan. Tinggal kita manage di foldernya saja. Nah, setelah kita melakukan setting folder, di sini kita bisa melakukan penguploadan dari si file tersebut. Kita tinggal pilih saja dari lokal disk kita upload. Kalau sudah, kita tinggal nah di sini ada proses penguploadan. Kalau sudah sukses, sudah berhasil, kita oke saja. Nah, di sini notifikasi kalau kita sudah berhasil melakukan penguploadan dari file tersebut. Dan di sini kalau kita bisa lihat di sini kita bisa melakukan preview ataupun view baik itu secara dua dimensi ataupun tiga dimensi. Nanti tinggal kita pilih settingannya saja. Nah ini eh, dia otomatis di versi dua dimensi. Kalau kita ingin merubah, tinggal ke sheet and view saja. Kita pilih yang tiga dimensi. Kemudian kita klik di view. Nah kemudian di sini kita bisa eh, nah kita bisa setting ataupun kita bisa ubah ke pandangan isometris biar bisa melakukan view secara tiga dimensi. Jadi Shadows ini eh, bisa membuka baik itu file dua dimensi ataupun tiga dimensi. Selain itu, file yang sudah kita upload tadi bisa kita log ataupun kita eh, eh, kita setting untuk permisinya ataupun kita setting untuk aksesnya kita berikan ke siapa saja itu bisa dilakukan. Jadi semisal ada suatu tim yang dari kita tidak ingin tim tersebut mengetahui dari file kita itu kita bisa melakukan setting ataupun penyetingan dari akses tersebut. Kemudian selanjutnya ada specification. Di specification ini lebih digunakan untuk penguploadan dokumen-dokumen begitu standar dari proyek tersebut, katalog yang digunakan, ataupun dokumen-dokumen lain yang mensupport dari proyek tersebut.
Di sini kita tinggal pilih saja dokumennya, kita upload. Kemudian kita berikan namanya apa, terus issue date-nya kapan, terima kapan, tinggal kita setting saja. Next. Nah, di sini ini ada beberapa format yang didukung apabila eh, file yang diupload tidak ada di tersebut, kita tinggal pilih ke yang ada saja. Setelah itu, di sini kita melakukan proses uploading. Di proses ini, nah, rekan bisa menambahkan suatu deskripsi dari si dokumen tersebut. Misal kita menambahkan kodenya apa, terus deskripsinya apa, entah itu terkait material ataupun yang lainnya. Kita tambahkan deskripsi saja, terus end page-nya berapa, kemudian kita add. Kalau kita sudah kita add, kita bisa melakukan mempublish dari dokumen tersebut. Otomatis di menu specification akan muncul beberapa dokumen yang beberapa dokumen yang sudah kita upload sebelum-sebelumnya. Nah, di sini dokumennya terlihat semuanya. Setelah itu setelah kita upload ada namanya terkait review. Di review ini segmen approval. Jadi rekan-rekan ataupun manajer bisa melakukan approval secara online ataupun tanpa harus melakukan coret-coret dari kertas si drafter. Dan ini bisa tersinkron ataupun terupdate saat itu juga. Sebelum kita melakukan approval, di sini kita bisa namanya untuk setting workflow approval terlebih dahulu. Nah, di setting ini kita bisa memilih approvalnya baik itu satu approval, double approval, ataupun triple approval, tinggal kita setting saja. Kita berikan nama untuk settingan approvalnya apa, terus deskripsinya apa. Nah, setelah itu di sini kita bisa setting untuk inisiatornya siapa. Nah, kita setting salah satu. Terus di sini kita bisa memasukkan reviewer ataupun si siapa sih yang akan memberikan approval. Selain itu, kita bisa melakukan penyetingan. Berapa hari waktu untuk review ataupun pemeriksaan ataupun approval dari si file tersebut. Bisa kita setting 3 hari hari kerja ataupun 3 hari eh, hari kalender. Dia tidak tidak eh, mengaktifkan tanggal merah ataupun hari libur. Nah, di sini setelah kita melakukan approval, kita bisa melakukan penyetingan copy file dari yang sudah kita approval ke folder yang sudah kita pilih. Jadi kalau seorang manajer ataupun si leader sudah melakukan approval, kemudian otomatis si file tersebut akan tercopy ke folder yang sudah kita pilih. Setelah review, di sini ada namanya transmitter. Transmitter ini ya, hampir sama untuk sharing file, tetapi ke pihak subcon ataupun pihak yang sudah ditentukan. Dan di sini ada namanya issue. Si issue ini lebih ke test ataupun revisi ataupun komentar yang diberikan oleh pihak-pihak, entah itu manajer ataupun yang lainnya. Jadi kalau di file drawing kita ada suatu objek yang ingin dihilangkan, si manajer akan memberikan komentar dan mengaktifkan isu tersebut. Nah, kita bisa cek aja di isu ini. Kalau statusnya open, berarti eh, di objek tersebut ada hal yang menjadi problem yang perlu direvisi. Isu ini memberikan tanda
kalau bagian tersebut perlu dilakukan perbaikan ataupun case-nya masih statusnya masih open, perlu segera dilakukan perbaikan biar supaya bisa sesuai dengan standar yang dikerjakan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk workflow-nya, workflow pengerjaannya. Tadi setelah kita melakukan penguploadan uh, file desain kita, setelah itu kita perlu submit for review di sini. Nah, di submit for review ini kita bisa setting untuk approval workflow-nya kita pakai yang mana. Kemudian di sini juga kelihatan untuk reviewnya siapa saja. Review name-nya kita bisa berikan deskripsi. Kalau sudah, kita tinggal submit saja. Nah, di sini kalau saat kita submit si file ini, si manajernya ataupun yang akan memberikan approval, kita bisa kirimkan email notifikasi ke mereka juga. Jadi si manajer akan mendapatkan email notifikasi bahwa ada file yang perlu segera di approval ataupun perlu segera direview dari si manajer tersebut. Nah, ini contoh file yang sudah berhasil di upload ataupun di submit. Si manajer bisa melihat begitu secara dua dimensi ataupun tiga dimensi seperti tadi. Nah, setelah melakukan penguploadan, si manajer bisa menambahkan markup ataupun menambahkan suatu tanda itu secara cloud, cloud revision, terus teks ataupun yang lainnya secara coretan di sini. Nah, kalau kita lihat di pilihan kanan ini ada tools-tools markup yang disediakan si Autodesk Docs. Misal pada objek ini ingin kita hilangkan. Nah, kita bisa memasukkan cloud revision pada bagian ini dan memberikan suatu deskripsi ataupun suatu keterangan di sini. Kalau kita memberikan markup, di sini juga kita bisa setting untuk fontnya di berapa, terus kemudian teksnya mau berwarna apa, itu kita bisa setting. Setelah kita memasukkan markup tadi, memberikan komentar ataupun memberikan teks ataupun deskripsi, kita perlu menambahkan isu terlebih dahulu. Yang mana kalau kita memberikan isu, otomatis di dashboardnya si member, di dashboard di menu isu juga akan muncul bahwa ada problem di file yang sedang dikerjakan. Di isu ini kita bisa setting kategorinya apa. Nah, setelah itu eh, si markup dan juga si teks ini perlu kita publish terlebih dahulu. Kalau kita tidak publish, si member tidak akan tahu bahwa di pada bagian tersebut ada code revision dan juga deskripsinya. Jadi kita si manajer perlu mempublish terlebih dahulu. Setelah diberikan komentar tadi, si member akan melihat oh, bagian mana aja yang perlu direvisi. Setelah itu si member melakukan revisi, kemudian dicek ulang oleh si manajer dan si manajer akan membersihkan ataupun mendelete si cloud revision ataupun markup-markup yang sudah diberikan sebelumnya. Setelah itu semuanya si manajer akan melakukan approval ataupun sebelum melakukan approval si manajer bisa menambahkan komentar terlebih dahulu di sini. Misal ada komentar yang lain ataupun gimana bisa dilakukan di menu review ini. Jadi setelah itu kita bisa memilih approve. Kita approve ataupun kita reject di sini. Kalau approve bisa kita approve.
dan kemudian kita submit. Nah, otomatis status dari si review ini eh, statusnya akan otomatis berubah ke close. Yang sebelumnya open akan otomatis berubah ke close. Dan isunya akan hilang di sini. Nah, perlu diketahui rekan-rekan, eh, kita bisa melihat pada tampilan di sini. Nah, pada file ini, pada file AutoCAD yang sudah kita upload, di sini ada version. Di sini keterangannya V3. Nah, version ini menunjukkan bahwa si file-file tersebut versi dari si file yang sudah kita update. Saat kita melakukan pertama kali penguploadan, versinya pasti ke versi 1. Kalau kita melakukan save, setelah kita editing, otomatis versi tersebut akan ke-update ke versi 2 dan seterusnya. Jadi saat kita melakukan save ataupun penyimpanan si file tersebut, versinya akan terupdate secara otomatis. Nah, di sini kita bisa menggunakan AutoCAD Web dan juga AutoCAD Toolset Desktop untuk melakukan pengeditan eh, di dari file yang sudah kita upload di Autodesk Docs. Nah, ini beberapa fitur updatean di AutoCAD 2026 yang kita bisa gunakan, kita aplikasikan dengan AutoCAD Desktop. Ada namanya markup import dan juga markup assist. Di mana di AutoCAD Desktop kita bisa mengimport markup yang sudah kita buat di Docs tadi. Kita ekspor dulu ke format PDF, kemudian kita import ke file AutoCAD kita yang ada di AutoCAD Desktop. Nah, ini pembuatan markupnya. Kalau kita input ataupun kita import ke AutoCAD, tandanya akan seperti ini. Kalau kita klik trace, nah di trace ini dia markupnya akan kelihatan semuanya di sini. Selain itu di AutoCAD kita bisa memberikan akses multi user markup ke berbagai orang ataupun ke berbagai member. Jadi berbagai member ini bisa memberikan markup ke file AutoCAD kita. Bisa dilihat di sini. Beberapa tersebut bisa memberikan suatu markup ataupun komentar. Selanjutnya ada fitur yang terakhir yaitu Workbench, di mana si Workbench ini memberikan ataupun menampilkan informasi terkait file drawing kita. Jadi salah satunya ada perubahan dari size filenya itu berapa, itu juga kelihatan di sini. Nah, di sini bisa kita lihat berapa persen objek yang sudah kita modifikasi, terus waktu editingnya itu berapa lama, itu kelihatan di file drawing kita. Jadi si Wasteland ini di Active Insect ini menampilkan informasi-informasi saat kita memodifikasi ataupun melakukan perbaikan di file drawing kita. Nah, itu mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan terkait kolaborasi antara AutoCAD dan juga Autodesk Docs. Rekan-rekan bisa eh, melakukan pengisian feedback form jika dari rekan begitu tertarik ataupun masih mengalami ataupun masih bingung terkait Autodesk Docs, ingin ke session yang lebih eh, lanjut, bisa diisi feedback form ini. Nah, feedback form ini tujuannya supaya dari kami rekan-rekan ingin memberikan masukan, memberikan insight ataupun request terkait topik yang ingin dibawakan, bisa diisi feedback form ini ya rekan-rekan. Mungkin saya berikan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Karena sembari rekan-rekan mengisi si feedback form, di sini saya akan meninjau ke
Kolom Q&A ini, beberapa sudah ada yang dijawab. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang belum sempat dijawab. Bagaimana performa AutoCAD web saat kita gunakan, apakah lancar seperti AutoCAD desktop yang kita install di PC ataupun laptop? Nah, AutoCAD web ini saya jawab lancar atau tidaknya, tentunya lebih ringan dan lebih lancar dibandingkan dengan AutoCAD desktop yang kita install di PC ataupun laptop. Karena yang pertama, si AutoCAD web ini kita tidak perlu melakukan penginstalan di desktop kita ataupun di device kita. Nah, si AutoCAD web ini berbasis browser ataupun website. Jadi itu tergantung ke network ataupun internet kita. Sebenarnya yang menjadi kunci, misalnya kita memiliki lisensi, kita sign in, nah otomatis kita akan ataupun kita bisa apa ya, melakukan pengeditan di AutoCAD web tadi. Nah, fakta menariknya di sini, bahwa AutoCAD web ini storage-nya ataupun cloud-nya itu terkoneksi dengan AutoCAD Mobile. Jadi rekan-rekan yang sedang melakukan editing ataupun sedang melakukan create new drawing gitu di AutoCAD web, kalau kita save, maka otomatis di cloud ataupun storage-nya si AutoCAD Mobile akan ada juga. Jadi dia terintegrasi ataupun terkoneksi antara storage yang ada di AutoCAD web dan juga AutoCAD Mobile. Tetapi kalau yang ada di AutoCAD Mobile masih belum support untuk viewing secara file tiga dimensi ataupun model tiga dimensi. Nah, mungkin kalau dari rekan-rekan memiliki pertanyaan yang lain, tidak ingin ditanyakan di Q&A ataupun masih malu-malu bertanya, bisa diisi, pertanyaan bisa diisi di feedback form ini ya. Mungkin nanti kita follow up ataupun kita jawab via email. Jadi baik itu rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, entah itu Autodesk Docs, AutoCAD, ataupun yang lainnya terkait harga, bisa mengisi feedback form terlebih dahulu. Nanti dari kami akan melakukan follow up by email ke rekan-rekan semuanya. Mungkin di sini kita tunggu sekitar 3 menit lagi untuk pengisian feedback form.
Rekan bisa dibantu untuk pengisian feedback form ya. Di sini tujuan adanya feedback form untuk evaluasi ataupun supaya dari kami dalam penyampaian materi nextnya itu ada perbaikan ataupun bisa membawakan topik ataupun materi sesuai dengan keinginan rekan-rekan sini. Eh, Mungkin sekedar info rekan-rekan di eh, bulan Agustus nanti ada webinar dari kami juga. Jadi bisa eh, di sini rekan-rekan bisa melakukan regis untuk webinar series di bulan Agustus ataupun bulan depan. Nah, untuk rekan-rekan sekalian bisa scan aja untuk register untuk regis di webinar bulan selanjutnya. Di sini ada webinar AutoCAD, DNM, ada juga di sini webinar cross industry, digital integrasi antara manufacturing dan juga BIM, dan juga yang terakhir ada AEG webinar. Oke, saya mungkin ada satu pertanyaan lagi nih terkait lisensi Docs dan Nevis ini. Nah, mungkin saya akan bantu jawab secara live aja. Nah, secara lisensi itu berbeda Pak untuk Nevis Works sama Autodesk Docs seperti itu. Nah, Nevis Works ini memang spesialis buat kolaborasi. Jadi ketika nanti Bapak semisal ada desain menggunakan AutoCAD 3D, kemudian ada konsultan Bapak atau klien Bapak menggunakan Revit, itu bisa dikolaborasikan gambarnya di Nevis Works seperti itu. Saya pernah coba implementasikan ketika waktu itu desain suatu
instalasi pemipaan pada oil and gas, saya menggunakan AutoCAD misalnya, AutoCAD Plan 3D. Kemudian ada strukturnya saya menggunakan Revit dan saya mengambil data kontur yang ada di Civil 3D. Saya gabungkan jadi satu di Navisworks itu bisa bekerja seperti itu. Jadi nanti baru file tersebut saya upload ke Docs buat pengajuan approval atau pengajuan suatu isu atau RFI seperti itu bisa sih Pak. Secara lisensi berbeda seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin saya bantu jawab buat pertanyaan Pak Randy. eh Terkait VDI, memang kita di Autodesk Construction Cloud, baik itu Docs ya ataupun Build, itu memang kita berbasis Amazon Web Service. Cuman eh, biasanya kalau VDI itu kan masuknya ke dalam IaaS ya, Infrastructure as Service, sedangkan kita SaaS untuk platform ACC sendiri. Jadi license-nya ya tentu berbeda gitu karena kita masuk dari sisi uh, Autodesk-nya gitu ya. Eh, Kita hanya menggunakan AWS sebagai platform kita untuk maintenance ya, untuk membangun softwarenya gitu. Semoga menjawab. Nah, mungkin untuk sesi webinar kali ini cukup sekian. Apabila rekan-rekan, oh benar di sini ada masih ada data Q&A. Oke, dari Pak Randy Pereira. Nah, mungkin dari rekan-rekan jika ingin masih ataupun memiliki pertanyaan terkait entah itu AutoCAD, Autodesk Docs, ataupun yang lainnya, nanti bisa ditanyakan di next webinar selanjutnya di bulan Agustus. Jadi rekan-rekan bisa join di webinar kami di bulan Agustus ya. Mungkin akan saya akhiri cukup sekian untuk webinar kali ini. Eh, saya berikan terima kasih untuk rekan-rekan juga. Di sini apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.